Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Semoga kita bisa belajar dalam keadaan yang luar biasa. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu elemen-elemen struktur bangunan. Ini terlihat sebuah bangunan pencakar langit, yaitu Burj Khalifa yang setinggi 828 meter. Bagaimana bangunan tersebut dapat berdiri kokoh? Kalian akan bisa menjawabnya setelah mempelajari video ini sampai habis. Yang akan kita pelajari pada elemen-elemen struktur bangunan. Yang pertama, klasifikasi struktur bangunan. Kedua, elemen utama struktur. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur. Di sepanjang sejarahnya, umat manusia telah berhasil membangun berbagai struktur bangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang terkait dengan kenyamanan, mobilitas, dan kepuasan kehidupannya. Struktur bangunan gedung adalah organisasi daripada elemen-elemen ataupun komponen-komponen bangunan yang mendukung dapat berfungsi bangunan gedung dengan baik. Menurut sistem penyaluran bebannya, struktur bangunan gedung dibagi sebagai berikut. Yang pertama, struktur utama. Struktur utama adalah organisasi dari elemen-elemen ataupun komponen-komponen bangunan yang menyalurkan beban ke tanah, dan tanpa adanya struktur ini, bangunan tidak dapat berfungsi dengan baik. Struktur pendukung. Struktur pendukung adalah susunan elemen-elemen ataupun komponen bangunan yang mendukung struktur utama supaya dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Untuk dapat memahami suatu bidang ilmu termasuk struktur bangunan, maka pengetahuan tentang bagaimana kelompok-kelompok dalam struktur dibedakan, diurutkan, dan dinamakan secara sistematis sangat diperlukan. Pengetahuan tentang kriteria dan kemungkinan hubungan dari bentuk-bentuk menjadi dasar untuk mengklarifikasi struktur bangunan. Metode umum yang sering digunakan adalah mengklasifikasikan elemen struktur dan sistemnya menurut bentuk dan sifat fisik dasar dari suatu konstruksi. Klasifikasi struktur berdasarkan geometri dan bentuk dasarnya. Berdasarkan aspek geometri, bentuk struktur dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain elemen garis. Bentuk dari elemen batang dapat dibedakan sebagai batang berbentuk lurus atau lengkung. Kebanyakan dari struktur teknik sipil berbentuk struktur rangka atau frame struktur yang tersusun oleh elemen-elemen batang. Sebagai contoh, struktur bangunan gedung atau struktur jembatan merupakan struktur rangka dengan elemen-elemen frame sebagai penyusunnya. Selanjutnya, elemen permukaan merupakan klasifikasi elemen yang ketebalannya lebih kecil dibandingkan ukuran panjangnya. Pada kenyataannya, tidak ada yang dapat disebut sebagai elemen garis atau elemen permukaan, karena elemen-elemen struktur memiliki ukuran atau ketebalan. Demikian juga halnya dengan elemen permukaan, misalnya plat atau dinding, juga memiliki ketebalan, tetapi ketebalannya lebih kecil dibandingkan dengan ukuran panjangnya. Klasifikasi struktur berdasarkan karakteristik kekakuan elemennya. Klasifikasi struktur berdasarkan karakteristik kekakuan elemennya dibagi beberapa jenis. Yang pertama, elemen kaku. Elemen kaku biasanya berbentuk batang dan tidak mengalami perubahan bentuk yang cukup besar di bawah pengaruh gaya, atau pada perubahan gaya yang diakibatkan oleh pengaruh pembebanan. Yang kedua, elemen tidak kaku atau fleksibel. Elemen struktur tidak kaku atau fleksibel, misalnya elemen kabel, cenderung mempunyai bentuk tertentu pada suatu kondisi pembebanan, dan bentuk tersebut bisa berubah secara drastis apabila pembebanan berubah. Struktur fleksibel mempertahankan keutuhan fisiknya, meskipun bentuknya berubah-ubah. Klasifikasi struktur berdasarkan susunan elemennya. Yang pertama, sistem satu arah. Dengan mekanisme
transfer beban dari struktur pemilikan tekanan merupakan aksi satu arah saja. Sebuah balok yang terbentang pada dua titik tumpuan adalah contoh sistem satu arah. Yang kedua, sistem dua arah dengan dua elemen bila bersilang yang terletak di atas dua titik tumpuan dan tidak terletak di atas garis yang sama. Suatu plat penjuru sangkar datar yang kaku dan terletak di atas tumpuan pada tepinya. Klasifikasi struktur berdasarkan bahan. Pertama, struktur kayu. Struktur kayu merupakan struktur yang elemen utama bangunan susunannya adalah kayu. Dalam perkembangannya, struktur kayu banyak digunakan sebagai alternatif dalam perencanaan pekerjaan-pekerjaan sipil, di antaranya adalah rangka kuda-kuda, rangka dan gelanggang jembatan, struktur perancah, kolom, dan balok lantai bangunan. Sistem struktur kayu mempunyai sifat sambungan yang dapat bergerak, sehingga pengkakuan sering dilakukan dengan menempatkan batang-batang diagonal sehingga membentuk rangkaian segitiga-segitiga. Yang kedua, struktur baja. Struktur baja adalah suatu jenis baja yang berdasarkan pertimbangan ekonomi, kekuatan, dan sifatnya cocok untuk memikul beban. Sistem ini bersifat modern karena pengerjaannya membutuhkan keterampilan yang memadai dan harganya relatif mahal. Penggunaan pada sistem struktur secara keseluruhan pada bangunan-bangunan dengan fungsi dan maksud tertentu karena kelebihan baja adalah ringan dan mudah dibongkar pasang. Struktur baja banyak dipakai untuk kolom serta balok bangunan bertingkat, sistem penyangga atap, hanggar, jembatan, menara antena, penahan tanah, pendasit tiang pancang, dan lain-lain. Struktur beton. Beton adalah suatu struktur sederhana yang dibentuk oleh campuran semen, air, agregat halus, agregat kasar, udara, dan kadang-kadang campuran tambahan lainnya. Penggunaan beton secara murni untuk sistem struktur bangunan jarang dilakukan, karena bahan ini relatif getas dan hanya mampu menahan beban atau gaya tekan saja. Oleh karena itu, penggunaan beton biasanya selalu dibarengi dengan perkuatan tulangan baja untuk menahan gaya tarik pada struktur, sehingga struktur ini disebut sebagai struktur beton bertulang. Yang terakhir, struktur komposit. Struktur komposit adalah struktur bangunan yang material pembentuknya terdiri atas dua material atau lebih dan bekerja sama membentuk suatu kesatuan di mana masing-masing material tersebut mempunyai kekuatan-kekuatan tersendiri. Perpaduan antara material beton dan baja tulangan akan membentuk material yang komposit yang ekonomis serta efisien lewat kerjasama yang tercipta melalui kekuatan lekat pada interface kedua material tersebut. Contoh, struktur komposit adalah baja dengan beton, kayu dengan beton, beton biasa dengan beton prategan. Pembahasan yang kedua, yaitu elemen utama struktur. Elemen utama struktur bangunan dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain, yang pertama, balok dan kolom. Sistem struktur yang dibentuk dengan cara meletakkan elemen kaku horizontal atau balok di atas elemen kaku vertikal atau kolom, seperti gambar yang ada dalam video, adalah sistem struktur yang sering dijumpai, misalnya pada struktur jembatan dan struktur gedung. Elemen horizontal yang memikul beban pada bentangnya akan melimpahkan beban tersebut ke kolom vertikal yang menumpunya. Kolom merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang peran penting dalam suatu bangunan. Berdirinya suatu bangunan ditentukan oleh berdirinya kolom. Kolom sebagai tiangnya bangunan, sehingga keruntuhan pada suatu kolom menyebabkan runtuh total seluruh struktur. Kolom sebagai batang tegak dari rangka struktur yang memikul beban dari balok. Rangka balok dan kolom disebut portal. Semua beban yang diterima balok akan diteruskan ke kolom,
Sehingga fungsi kolom sebagai penerus beban seluruh bangunan ke pondasi adalah sangat penting keberadaannya. Struktur kolom dapat dibuat dari bahan baja, beton bertulang, atau kayu. Pada beton bertulang, besi sebagai material yang menahan tarik, sedangkan beton sebagai material yang menahan tekan dapat bekerja bersama-sama menjadikan kokoh suatu bangunan. Kedua, rangka kaku. Rangka mempunyai aksi struktural yang berbeda dengan jenis balok tiang, karena adanya titik hubung kaku antara elemen vertikal dan elemen horizontal. Kekakuan titik hubung ini memberikan banyak kestabilan terhadap gaya lateral. Kekakuan titik hubung adalah salah satu pada sistem rangka, baik balok maupun kolom akan melentur sebagai akibat adanya aksi beban pada struktur sistem rangka kaku, atau sering disebut sebagai struktur portal, seperti gambar yang tertera. Struktur portal sepintas memiliki konfigurasi bentuk yang sama dengan jenis struktur balok kolom, tapi sebenarnya mempunyai aksi struktural yang berbeda karena adanya titik hubung atau sambungan yang kaku antara elemen balok dan elemen kolom. Rangka batang. Struktur rangka batang atau truss adalah struktur yang dibuat dengan menyusun elemen-elemen struktur yang relatif pendek dan lurus menjadi pola-pola berbentuk segitiga, di mana sambungan antara elemen struktur merupakan sambungan yang dapat berperilaku sebagai sendi atau engsel. Struktur rangka batang merupakan struktur yang cukup kaku dan kuat, karena struktur ini mempengaruhi momen lentur dan gaya geser dapat dihilangkan. Pelengkung. Struktur pelengkung atau arch adalah struktur yang dibentuk oleh elemen garis yang melengkung dan membentang di antara dua titik. Struktur pelengkung umumnya terdiri atas potongan-potongan kecil elemen yang mempertahankan posisinya akibat adanya tekanan dari beban. Bentuk pelengkung dan perilaku beban yang bekerja di atasnya adalah hal yang menentukan apakah susunan tersebut stabil atau tidak. Apabila bentuk pelengkung diperoleh dengan menumpuk elemen bata, maka struktur yang dihasilkan hanya berfungsi dan stabil apabila dibebani gaya pada bidang yang menyebabkan struktur tersebut mempunyai gaya tekan rata. Struktur demikian tidak dapat memikul beban yang menimbulkan perpanjangan atau melentur ke samping, karena tumpukan bata tersebut akan mudah berantakan. Dinding dan pelat. Dinding dan pelat adalah struktur kaku yang membentuk permukaan. Suatu dinding pemikul beban biasanya dapat memikul baik beban yang bekerja dalam arah vertikal maupun beban arah lateral seperti beban angin, gempa, tekanan tanah, dan tekanan air. Kekuatan dari dinding bata terhadap beban yang bekerja tegak lurus pada bidangnya adalah sangat terbatas. Suatu plat datar pada umumnya digunakan sebagai elemen horizontal yang memikul beban ke arah vertikal. Beban-beban vertikal pada plat yang biasanya merupakan beban mati dan beban hidup akan menyebabkan plat melentur. Cangkang silindris dan terowongan. Cangkang adalah bentuk struktural berdimensi 3 yang kaku dan tipis, serta mempunyai permukaan lengkung. Permukaan cangkang dapat membentuk bentuk sembarang. Cangkang silindris dan terowongan adalah contoh-contoh dari struktur plat dengan satu kelengkungan. Struktur cangkang silindris mempunyai bentang longitudinal, dan lengkungannya tegak lurus terhadap diameter bentang. Jika bentangnya cukup panjang, maka struktur cangkang akan berperilaku seperti balok yang menapang melintangnya berbentuk lengkungan. Struktur-struktur berbentuk cangkang pada umumnya selalu dibentuk dari material kaku, misalnya beton bertulang atau baja. Sebaliknya, terowongan adalah struktur berkelengkungan tunggal yang membentang secara transversal. Terowongan dapat dipandang sebagai pelengkung menerus. Kubah dan cangkang bola. Struktur cangkang adalah bentuk struktural tiga-dimensional yang kaku dan tipis yang mempunyai permukaan lengkung. Permukaan cangkang dapat mempunyai sebarang bentuk. Bentuk yang paling umum adalah permukaan yang berasal dari kurva yang berputar terhadap satu sumbu, misalnya permukaan bola,
elips, kerucut, dan parabola. Termasuk di dalamnya adalah struktur kubah dengan bentuk permukaan hiperbola atau parabola. Kabel. Struktur kabel adalah sebuah sistem struktur yang bekerja berdasarkan prinsip gaya tarik, terdiri atas kabel baja, sendi, batang, dan sebagainya yang menjaga sebuah penutup yang menjamin tertutupnya sebuah bangunan. Bentuknya sangat tergantung pada besar dan perilaku beban yang bekerja di atasnya. Apabila kabel ditarik pada kedua ujungnya saja, maka bentuknya akan menjadi lurus. Jenis kabel demikian disebut tie rod. Jika kabel digunakan pada bentang antara dua titik dan memikul beban titik eksternal, maka bentuk kabel akan berupa segmen garis. Jika yang dipikul oleh kabel adalah beban terbagi, maka kabel akan mempunyai bentuk lengkungan. Berat kabel sendiri dapat menyebabkan bentuk lengkung tersebut. Struktur kabel merupakan suatu generalisasi terhadap beberapa struktur yang menggunakan elemen tarik berupa kabel sebagai ciri khasnya. Struktur ini bekerja terhadap gaya tarik, sehingga lebih mudah berubah bentuk jika terjadi perubahan besar atau arah gaya. Membran, tenda, dan jaring. Membran adalah suatu lembaran bahan tipis sekali dan hanya dapat menahan gaya tarik murni. Aksi struktur membran dapat ditingkatkan daya tariknya dengan tarikan sebelum pembebanan. Sebagai contoh payung dari kain, dengan mengadakan pelat tarik pada kain yang kemudian dikuncinya dengan apitan, rusuk-rusuk baja membuka dan mendukungnya dengan dibantu oleh batang-batang tekan yang menunduk pada tangkai payung. Kain tertarik dan memberi bentuk lengkungan yang cocok untuk menahan beban. Membran kain payung dapat menerima tekanan dari luar dan dalam. Tenda biasanya dibuat dari permukaan membran. Bentuk yang sederhana maupun yang kompleks dapat dibuat dengan menggunakan membran-membran ini. Untuk permukaan berkelengkungan ganda seperti permukaan bola, permukaan aktual harus dibuat sebagai susunan segmen yang jauh lebih kecil, karena kebanyakan membran hanya tersedia dalam bentuk lembaran datar. Pemanfaatan selanjutnya, membran fleksibel yang dipakai pada permukaan yaitu dapat dengan menggantungkannya pada sisi cembung berarah ke bawah, ataupun jika menggunakan sisi cembung berarah ke atas, harus ditambahkan dengan mekanisme tertentu agar membran dapat mempertahankan bentuknya. Jaring adalah permukaan 3 dimensi yang terbuat dari sekumpulan kabel yang saling melintang. Jaring mempunyai analogi dengan kulit membran, dengan memungkinkan adanya lubang saringan untuk variasi sesuai dengan keperluan. Sangat banyak bentuk permukaan jaring yang dapat diperoleh. Keuntungan penggunaan kabel melintang adalah bahwa penempatan kabel tersebut dapat mencegah atap dari getaran akibat tekanan dan isapan angin. Selain itu, gaya tarik umumnya dapat diberikan pada kabel dengan alat jacking, sehingga seluruh permukaan dapat mempunyai tahanan terhadap getaran pada atap. Kita memasuki bahasan yang terakhir, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi struktur. Yang pertama, kriteria desain struktur. Beberapa kriteria desain struktur. Yang pertama, kemampuan layan, ialah kondisi di mana struktur harus mampu memikul beban rancangan secara aman, tanpa kelebihan tegangan pada material dan mempunyai batas deformasi dalam batas yang diizinkan. Kemampuan layan meliputi kriteria kekuatan, kekakuan struktur, dan gerakan pada struktur yang juga berkaitan dengan deformasi. Yang kedua, yaitu efisiensi. Kriteria efisiensi mencakup tujuan untuk mendesain struktur yang relatif lebih ekonomis. Indikator yang sering digunakan pada kriteria ini adalah jumlah material yang diperlukan untuk memikul beban. Penggunaan volume yang minimum sebagai kriteria merupakan konsep yang penting bagi arsitek maupun perencana struktur. Yang ketiga, konstruksi. Tinjauan konstruksi juga akan mempengaruhi pilihan struktural. Konstruksi merupakan kegiatan perakitan elemen-elemen atau material struktur. Konstruksi akan efisien apabila materialnya mudah dibuat dan dirakit. Pada dasarnya, bagian-bagian konstruksi bangunan meliputi bangunan bawah dan bangunan atas.
Bangunan bawah adalah bagian bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah. Sedangkan bangunan atas merupakan bagian bangunan yang berada di atas permukaan tanah. Yang keempat, ekonomis. Harga merupakan faktor yang menentukan pemilihan struktur. Konsep harga berkaitan dengan efisiensi bahan dan kemudahan pelaksanaannya. Beban adalah gaya-gaya yang bekerja pada elemen bangunan, baik gaya alami atau gaya manusia. Dengan kata lain, sumber dasar beban adalah geofisik dan buatan manusia. Bangunan harus dapat menampung semua beban yang akan bekerja pada elemen bangunan. Hal penting yang mendasar adalah pemisahan antara beban-beban yang bersifat statis dan dinamis. Yang pertama, yaitu beban statis. Beban statis pada umumnya dapat dibagi lagi menjadi beban mati dan beban hidup. Beban mati adalah beban statis yang bekerja secara vertikal pada struktur bangunan. Sedangkan beban hidup adalah semua beban yang bekerja pada bangunan yang selalu berubah, bergerak, atau beban yang dapat dipindahkan, sehingga besar bebannya tidak tetap. Yang kedua, beban dinamis. Terdiri atas, yang pertama, beban angin. Besarnya beban angin yang bekerja pada struktur tergantung dari kecepatan angin, letak geografis, bentuk dan ketinggian bangunan, serta kekakuan struktur. Bangunan yang berada pada lintasan angin akan menyebabkan angin berbelok atau dapat berhenti. Sebagai akibatnya, energi kinetik dari angin akan berubah menjadi energi potensial yang berupa tekanan atau isapan pada struktur bangunan. Kedua, beban gempa merupakan beban yang sangat tidak dapat diperkirakan baik besarnya maupun arahnya. Besarnya beban gempa sangat ditentukan oleh perilaku dari sistem struktur. Gaya horizontal dan gaya vertikal yang terjadi pada struktur akibat getaran gempa sangat tergantung dari kekakuan dan massa struktur. Yang ketiga, beban tekanan tanah dan air. Struktur di bawah tanah seperti dinding penahan tanah, terowongan, ruang bawah tanah perlu dirancang untuk menahan tekanan tanah lateral. Jika struktur-struktur ini tenggelam, sebagian atau seluruhnya di dalam air, maka perlu juga diperhitungkan tekanan hidrostatis dari air pada struktur.